Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Haja Syamsidah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar manajemen umum dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu dosen Dr. Haja Syamsidah MPD dan teman-teman sekalian. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Perkenalkan, saya atas nama Tarnil Husna dengan NIM 22020850139 kelas 04 PKK jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi saya di Rumah Jahit Dua Putri. Baiklah, saya langsung saja akan memaparkan hasil observasi saya. Yang pertama yaitu profil Rumah Jahit Dua Putri. 1. Rumah Jahit Dua Putri berdiri sejak tahun 2011. 2. Pemilik Rumah Jahit Dua Putri bernama Waude Haras. 3. Jam kerja dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. 4. Jumlah karyawannya terdiri atas 5 orang. 5. Alamatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Bata Laiworu, Kota Raha, Sulawesi Tenggara. Kemudian, sejarah berdirinya Rumah Jahit Dua Putri. Bu Haras mulai menekuni usaha jahit sejak masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Setelah lulus dari SMK, Bu Haras masih tetap menekuni usaha jahit dengan melaksanakan kursus menjahit di Saradiva, tepatnya di Jalan Jompi, Kota Raha, Sulawesi Tenggara. Setelah kursus selama 2 tahun, Ibu Haras mulai membuka usaha jahit di Pasar Sentral Lainoraha dengan modal 1 buah mesin jahit dan mesin obras. Pakaian yang dijahit di Rumah Jahit Dua Putri ini khusus sesuai dengan pesanan pelanggan. Contohnya busana muslim, busana pesta, busana kantor, dan masih banyak lagi. Selang beberapa bulan memulai usaha jahit, tempat membuka usahanya mengalami kebakaran, sehingga usaha jahit Ibu Haras pun mengalami kebakaran tersebut. Tetapi ia tidak merasa putus asa dan mulai membuka kembali usahanya di tempat yang berbeda, yaitu di Jalan Gatot Subroto, Kota Raha, Sulawesi Tenggara. Kemudian, prinsip kerja Rumah Jahit Dua Putri, yaitu 1. Saling membantu satu sama lain sesama karyawan. Saling membantu satu sama lain sesama karyawan dapat menjadikan pekerjaan jadi ringan, cepat selesai, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kerukunan antar sesama. 2. Menghargai waktu. Menghargai waktu adalah membuat kita jauh lebih produktif. Hal ini karena kita bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga, karyawan dan pemilik merasa nyaman dan baik dalam bekerja. Selanjutnya, sistem penggajian Rumah Jahit Dua Putri, yaitu 1. Karyawan dibayar berdasarkan kualitas dan banyaknya hasil kerja yang diperoleh. 2. Jumlah upah atau gaji yang diberikan tergantung pada sedikit banyaknya hasil kerja masing-masing karyawan. 3. Semakin banyak hasil kerja yang diselesaikan, semakin banyak pula upah yang akan diterima. Kemudian, strategi pemasaran Rumah Jahit Dua Putri. 1. Yaitu melalui promosi dari orang ke orang. Misalnya, ada seorang pelanggan yang sangat menyukai produk tersebut. Tidak hanya sekedar menyukai saja, ia juga sering membicarakan produk tersebut kepada orang lain, sehingga banyak orang yang mengetahui ataupun tertarik pada produk Rumah Jahit Dua Putri. 2. Secara online, yaitu melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Manfaat dari pemasaran melalui sosial media ini, yang paling penting ialah meningkatkan jumlah penjualan atau
memperlihatkan hasil jahitan atau busana dari usaha Rumah Jahit Dua Putri. Pemasaran melalui sosial media ini memudahkan Ibu Haras dalam mencari konsumen dan memberikan informasi yang menarik bagi calon konsumennya maupun yang sudah menjadi konsumen atau pelanggannya. Dengan menggunakan demikian, calon konsumen Ibu Haras akan tertarik pada produk atau hasil jahitan dari Rumah Jahit Dua Putri ini. Kemudian, 3. Promosi secara offline. Promosi secara offline juga dapat memudahkan Ibu Haras untuk berinteraksi dengan konsumennya. Dan hasilnya, Ibu Haras bisa memahami keinginan pelanggannya secara langsung, dan pelanggannya juga bisa dengan mudah dalam berinteraksi dengan Ibu Haras. Kemudian, struktur organisasi Rumah Jahit Dua Putri, yaitu ada pemilik yang menyediakan bahan, kemudian ada karyawan yang mengambil ukuran, membuat pola, menggunting kain, kemudian proses menjahit hingga sampai pada tahap finishing. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat dalam suatu proyek. Baik, yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yaitu meliputi kerapian yang sangat diutamakan, harga yang cukup murah, pelayanan yang memuaskan. Kemudian yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu Ibu Haras ini belum mempunyai cabang. Kemudian yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, yaitu yang pertama, tidak cocok atau sama dengan baju yang dijual di pasaran. Yang kedua, budaya masyarakat yang konsumtif. Kemudian threat atau ancaman, yaitu banyaknya saingan di luar, di mana selain Rumah Jahit Ibu Haras, terdapat beberapa rumah jahit yang juga ada di sekitaran usaha tempat Ibu Haras. Kemudian selanjutnya, berikut dokumentasi hasil observasi saya di Rumah Jahit Dua Putri. Baik, itulah dokumentasi hasil observasi saya di Rumah Jahit Dua Putri. Kemudian, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari hasil observasi saya yaitu 1. Rumah Jahit Dua Putri ini adalah salah satu usaha untuk membuat pakaian jadi yang sudah berdiri sejak tahun 2011. 2. Strategi pemasaran dilakukan melalui dari orang ke orang secara online dan secara offline. 3. Ibu Haras, pemilik usaha jahit ini, turut mengambil bagian dalam pekerjaan usaha jahit ini. 4. Rumah Jahit Dua Putri ini memiliki sistem penggajian karyawan berdasarkan sedikit banyaknya baju yang dijahit.